Assalamualaikum cuy, balik lagi ketemu Mamang di channel Capruk. Sesuai janji Mamang, kali ini Mamang akan membahas alur film lanjutan dari film Jason Bourne sebelumnya. Di filmnya kali ini, Jason kembali harus menjadi target incaran dari para agen CIA setelah dirinya dituduh melakukan sebuah pembunuhan oleh salah satu agen rahasia yang bekerja untuk CIA. Kematian dari kekasih Jason di film kali ini juga ikut membuat Jason semakin murka dan berniat untuk membalaskan dendam kematiannya. Mampukah Jason melakukannya? Nah, daripada penasaran, kalau gitu kita langsung aja masuk ke alur cerita filmnya cuy. Melanjutkan kisah di film sebelumnya di mana Mamang Jason berhasil selamat dan mengungsi ke wilayah Perindavan bersama dengan Mary. Ingatannya yang masih belum sepenuhnya pulih membuat Jason kembali sering bermimpi tentang masa lalunya. Ia pun rutin menuliskan semua hal yang baru diingatnya pada sebuah buku harian berlogokan BTS. I do remember something good. Di lain tempat di Jerman, seorang petinggi CIA bernama Pam sedang melakukan sebuah misi untuk mendapatkan dokumen rahasia dari kasus pembunuhan pria bernama Vladimir Nevsky. Meski misi tersebut sempat mendapat penolakan dari markas pusat di Langley, Pam pada akhirnya mendapat persetujuan untuk melanjutkan misi tersebut. Langley. A lot of money, Pam. Escort is breaking off. All right, Pam. Your call. Sayangnya pada misi pengintaian itu, seorang pembunuh bayaran bernama Kirill ikut masuk ke dalam bangunan tersebut. Kirill di sini diperintahkan untuk mengambil sebuah tas berisikan uang dan juga dokumen rahasia tentang sebuah perusahaan minyak dari seorang pengusaha bernama Yuri. Pam yang menyadari ada yang tak beres segera menarik mundur semua anak buahnya yang berada di lapangan. Sementara Kirill sendiri yang sukses pada misinya kemudian membawa tas tersebut kepada bosnya yang telah menunggu di dalam sebuah hotel. Diketahui jika Yuri adalah salah satu orang terkaya di Jerman dengan bisnisnya yang bergerak di bidang minyak mentah. Esok harinya Kirill pun terbang menuju India dan mencari sosok dari Jason. Entah apa tujuannya mencari Jason di India, yang jelas bukan untuk ngajakin jualan cireng celup higienis di pasar lokal. Kedatangan dari Kirill di sana ternyata diketahui juga oleh Jason yang rutin melakukan jogging di siang hari. Jason di sini mengira jika Kirill adalah salah satu agen CIA yang mengejar dirinya. Ia pun lantas segera membawa Mary untuk pergi dari wilayah tersebut. Hey. Get in. Aksi kejar-kejaran pun terjadi, di mana Jason bersama Mary berusaha untuk kabur dari kejaran Kirill dengan masuk ke dalam gang di wilayah itu. Namun hal itu ternyata tak menghalangi Kirill untuk tetap melanjutkan misinya mendapatkan Jason. 100 meters. Switch. Dari sana Kirill yang mengira telah berhasil membunuh Jason lantas segera menemui kembali bosnya Yuri di Rusia. Setelah meyakinkan Yuri jika Jason telah tewas, ia pun kemudian mendapatkan sisa pembayaran dari misinya. Di tempat lainnya, Pam mendapati sebuah bukti sidik jari dari lokasi penembakan agen mereka sebelumnya, di mana dari data sidik jari itu terhubung dengan database CIA di Langley yang berhubungan dengan proyek bernama Treadstone. Penasaran akan proyek itu, Pam pun menemui direktur CIA bernama Martin untuk meminta akses ke database tersebut. Meski sempat ragu akan kinerja dari anak buahnya itu, Martin di sini akhirnya memberikan akses database itu kepada Pam. We have a lead, a fingerprint left by the assassin. All right. Dari data yang didapatkan, Pam mendapati sosok dari Jason adalah pemilik dari sidik jari yang telah membunuh para agennya di lapangan. Mengetahui jika Ward adalah pimpinan dari proyek itu di masa lalu, Pam memutuskan untuk menemuinya.
dari pertanyaan yang diajukan Pam, Ward menjelaskan jika Treadstone adalah operasi pembunuh bayaran yang dibentuk CIA dan telah ditutup 2 tahun yang lalu. Pam juga mengatakan jika Jason adalah pelaku yang telah membunuh anak buahnya. Dari sana mereka berdua pun mengikuti sebuah rapat bersama para petinggi CIA. Dari rapat itu, Pam yang menemui sejumlah rekening rahasia milik Jason mengira jika Jason telah bekerja sama dengan Alex yang tewas di film sebelumnya. Ia di sini ingin memancing Jason untuk keluar agar kembali bisa memburunya. Sementara itu Jason sendiri yang berhasil selamat dari kejadian sebelumnya memutuskan untuk mengubur semua kenangannya bersama dengan Mary. Rasa marah dari Jason kini berubah menjadi dendam yang mana ia memutuskan untuk pergi mencari sosok dari Kirill. Menggunakan sebuah kapal getek, Jason memutuskan untuk pergi ke wilayah Naples di Italia. Sayangnya saat di bagian imigrasi, Jason sempat tertahan akibat dari pasportnya yang ia gunakan menggunakan nama aslinya. Seorang pria dari kedutaan Amerika kemudian datang untuk menanyai Jason beberapa pertanyaan, alasan dari dirinya berada di Naples. Namun Jason sama sekali tidak menjawab satu pun pertanyaan dari pria itu. Sampai saat si pria ini mendapat panggilan telepon dari agen CIA yang memintanya untuk mengamankan Jason karena merupakan target utama dari CIA. You're coming out of Tangiers, is that correct? Do you have a Jason Bourne in custody? Yes, I do. Insiden lolosnya Jason itu juga diketahui oleh Pam dan para petinggi CIA di ruang rapat tersebut. Martin pun kemudian memerintahkan Pam dan juga Ward untuk segera membereskan masalah tersebut dan memburu Jason sebagai target mereka. Sedangkan Jason yang berhasil mengambil ponsel dan menyadap percakapan dari Pam, kemudian segera menuju ke wilayah Jerman untuk membalaskan dendam kematian dari Mary. Jason Bourne is armed and extremely dangerous. I want you both on that plane. This is not a drill, soldier. Di tempat lain, Ward dan Pam memutuskan untuk pergi ke Belanda menemui salah satu agennya dulu yang bernama Nicole. Setelah memberikan beberapa pertanyaan tentang pekerjaannya dulu, Pam di sini meminta agar Nicole ikut kembali pada misi mereka. Langley pulled an image out of Naples. He's making his first mistake. It's not a mistake. Tiba di Jerman, Jason kemudian mendatangi kediaman dari pria bernama Jarda. Ia kemudian menjelaskan jika operasi tersebut telah ditutup dan pimpinan mereka yang bernama Alex telah tewas di malam Jason berhasil lolos saat berada di Paris. Memiliki kemampuan dari seorang pembunuh, Jarda di sini berusaha untuk melawan. Namun sayang, judul di film kali ini adalah Jason bukan Jarda, yang mana jelas pertarungan itu dimenangkan olehnya. Call it in. Dari sana Jason kembali menuju ke wilayah Berlin untuk mencari Kirill. Di sebuah stasiun, Jason menaruh tas yang dibawanya kemudian mulai mencari tahu hotel tempat di mana Pam menginap di Jerman. Setelah mengetahui jika Alex telah tewas, Jason di sini berusaha untuk menemui Pam agar bisa mencari tahu tentang kebenaran atas semua yang dialaminya. Di dalam sebuah hotel, Jason kembali memastikan lokasi kamar dari Pam menginap. Setelah mendapatkan nomor kamar dari Pam, ia pun segera mengikuti Pam yang terlihat pergi menggunakan mobil ke sebuah tempat. Sementara Pam sendiri melakukan rapat dengan timnya, Jason pergi ke gedung yang ada di seberang dari bangunan itu dan menargetkan Pam untuk dibunuh. Let's take a look at the timeline. Turn it upside down and see what you find. This is Jason Bourne. Have you forgotten what happened in Berlin? Dari percakapan itu, Jason mengurungkan niatnya untuk membunuh Pam saat melihat kehadiran dari Nicole di tempat tersebut. Menyadari akan hal itu, Jason pun meminta supaya Nicole menemuinya 30 menit lagi di Taman Jam Dunia yang berada di Berlin. Keadaan pun menjadi kacau. Panik jika nyawa dari Nicole akan terancam, Ward di sini meminta untuk menempatkan polisi lokal dan juga penembak jitu di lokasi pertemuan mereka.
Pam yang tak ingin Jason tewas karena akan membuat kasus yang ditanganinya saat ini menjadi buntu, menolak ide tersebut. Namun pada akhirnya Pam harus menerima ide itu demi keselamatan mereka semua. You can't really believe he wants to come in. Born dead gives me nothing. I know how you're feeling. Put the snipers in place. Di lokasi pertemuan banyak terlihat para pendemo yang sedang melakukan unjuk rasa menuntut harga BBM Pertalite. Hal itu jelas membuat para agen yang ditempatkan di sana mengalami kesulitan mengintai keberadaan dari Jason. Jason sendiri memerintahkan Nicole untuk menaiki sebuah tram yang berada di hadapannya. Dan di waktu yang tepat, Jason di sini berhasil membawa Nicole keluar dari sana dan membuat para agen CIA kehilangan mereka. Send him in to follow. Tell him to keep their distance. Go, Delta, move now! Dari Nicole akhirnya diketahui jika Jason dijebak dan dituduh melakukan pembunuhan para agen CIA yang sedang menjalankan misinya di Jerman. Ia juga diberitahukan jika Alex, mantan pimpinannya dulu, terlibat sebuah kasus dengan politikus banteng bernama Vladimir Nevsky yang berada di Jerman. Hal itulah yang saat ini sedang menjadi kasus yang ditangani oleh Pam dan timnya, mencari bukti keterlibatan Alex dengan Nevsky. Jason di sini juga sempat mengingat jika dirinya pernah ditugaskan untuk membunuh seorang politikus di Jerman, namun Nicole mengatakan jika Jason tidak pernah mendapatkan misi di Jerman. Abbott dragged us out. Who's Abbott? Conklin's boss. It was something to do with a Russian politician. When was I here in Berlin? It was Geneva. Dari sana Jason pun segera mencari informasi tentang sosok dari Nevsky, di mana Nevsky ternyata adalah seorang politikus sekaligus kritikus yang aktif menyuarakan persoalan tentang privatisasi minyak di wilayah Jerman. Itulah alasan dirinya beserta sang istri tewas dibunuh di sebuah hotel di Jerman. Berusaha mengingat ingatan yang hilang, Jason pun memutuskan untuk mendatangi Hotel Becker, lokasi di mana Vladimir Nevsky beserta istrinya tewas dibunuh. Berpura-pura menginap di hotel itu, Jason pun menerobos masuk ke dalam kamar 645, tempat di mana dulu Vladimir Nevsky meregang nyawa. Namun sayangnya kemunculan Jason di hotel itu diketahui oleh salah satu pelayan yang segera melaporkannya kepada polisi lokal. Congratulations, soldier. Meski berhasil lolos di hotel tersebut, Jason kembali diuudag layaknya maling hayam oleh polisi setempat. Jason pun mulai berlari manja menuju sebuah stasiun kereta untuk menghindari kejaran petugas kepolisian. Di lain tempat, salah satu anak buah Ward yang bernama Danny mengatakan hasil penemuannya tentang kasus mereka di Berlin, di mana Danny menemukan sebuah kejanggalan di tempat sidik jari Jason ditemukan. Ia di sini mengatakan jika seorang agen terlatih seperti Jason tidak akan mungkin meninggalkan bukti di lokasi kejadian. Danny juga beranggapan jika Jason sengaja dijebak oleh seseorang yang ingin menjadikan Alex dan juga Jason sebagai kambing hitam. I mean, I'm with you. Conklin was a nut, but a traitor. Bourne would know. It was staged? Sementara itu, Pam dan salah satu anak buahnya mendatangi Hotel Becker tempat Jason terakhir kali terlihat. Di sana ia pun berusaha mencari tahu alasan dari Jason menginap di hotel tersebut. Namun tak lama, mereka mendapat berita tentang penemuan mayat dari Danny dan kembali mengira jika Jason adalah pelakunya. Akhirnya diketahui jika Ward adalah dalang dari pembunuhan Vladimir Nevsky, di mana dirinya bekerja sama dengan Yuri Gledkov untuk menyabotase hak sewa ladang minyak di wilayah Laut Kaspia menggunakan uang pencucian dari CIA. I don't owe you anything. Tak lama dari perbincangan itu, Jason pun berhasil masuk ke dalam kamar dari Ward dan berusaha mencari tahu semua kebenaran tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Meski di sini Jason berniat untuk membunuh Ward, ia pada akhirnya membiarkan Ward hidup dan merekam semua pengakuan yang dikatakannya. Tak ingin menjalani hidup di dalam jeruji besi, Ward memutuskan untuk mengakhiri hidupnya tepat di hadapan Pam yang datang ke dalam kamarnya.
I'm a patriot. Setelah mengirimkan rekaman tersebut kepada Pam, Jason kembali melanjutkan pencariannya ke Moskow untuk menemui putri dari Vladimir. Jason di sini ingin mengakui perbuatannya sekaligus meminta maaf kepada putri dari orang yang telah ia bunuh. Di tempat lain, Yuri sendiri kembali menemui Kirill untuk mengatakan jika Jason masih hidup. Panik mendengar berita tersebut, Kirill pun memutuskan untuk kembali memburu Jason yang kini berada di Moskow. Американец, что ли? Jason yang terkena tembakan dari Kirill memutuskan untuk kabur ke stasiun kereta bawah tanah. Karena mengetahui jika Kirill masih mengejar dirinya, Jason di sini memutuskan untuk mencuri sebuah taksi dan kabur dengan taksi tersebut. Aksi kejar-kejaran kembali terjadi. Jason kini juga menjadi incaran para polisi lokal karena dirinya telah menghabak 2 orang polisi di tengah kota. Meski berhasil menjatuhkan mobil para polisi yang mengejar dirinya, Kirill di sini masih setia mengejar mobil taksi yang dikendarai Jason. Sampai saat mereka berada di dalam sebuah terowongan, Jason pun berhasil melumpuhkan Kirill dan membunuhnya. Berkat rekaman pengakuan yang dibuat oleh Ward sebelum dirinya tewas, Pam di sini berhasil menangkap Yuri dengan tuduhan pembunuhan dan penggelapan uang milik CIA. Sementara Jason yang kembali selamat berhasil menemui putri dari Vladimir dan mengakui apa yang telah dilakukan kepada kedua orang tua dari gadis itu. Сядь, садись. I won't hurt you. Does that mean a lot to you? Not what happened to your parents. I killed them. We were supposed to be alone, and I had to change my plan. You want to know the truth? I'm sorry. Beberapa hari kemudian, Jason kembali ke Langley untuk menelpon Pam. Pam di sini meminta maaf kepada Jason atas kesalahan yang dilakukan agensi mereka sebelumnya. Ia juga menawarkan kepada Jason untuk bertemu secara langsung dan membahas tentang identitas sebenarnya dari Jason yang ternyata bernama David dan lahir di wilayah Garut tersebut. I wanted to thank you, Is that official? David Webb. You look tired. Ya cuy, cukup sekian alur cerita film dari Mamang kali ini. Untuk yang penasaran sama lanjutan film ini, bisa pantengin terus video dari Mamang cuy. Seperti biasa, semoga video Mamang kali ini masih bisa menghibur kalian semua. Dan akhir kata dari Mamang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.